Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kasus Bangladesh. Pertama, latar belakangnya. Pada Agustus 1947, pembagian India melahirkan negara baru yang disebut Pakistan. Zona barat umumnya disebut Pakistan Barat dan zona timur Bangladesh modern disebut Benggala Timur. Secara umum terlihat bahwa Pakistan Barat lebih dominan secara politik dan mengeksploitasi timur secara ekonomi, menimbulkan banyak keluhan. Pada tahun 1970, Liga Awami meraih suara terbanyak dalam pemilihan parlemen. Namun, Syekh Mujibur Rahman dilarang berkuasa sehingga kemarahan rakyat berbahasa Bengali meningkat. Pada tanggal 26 Maret 1971, meningkatnya ketidakpuasan politik dan nasionalisme budaya di Pakistan Timur yang menyebabkan dilakukannya operasi penekanan oleh Presiden Pakistan Barat yaitu Yahya Khan yang disebut dengan Operasi Searchlight. Kekerasan oleh tentara Pakistan Barat menyebabkan pernyataan kemerdekaan Pakistan Timur sebagai negara Bangladesh dan dimulainya Perang Saudara. Perang kemerdekaan Bangladesh berlangsung selama 9 bulan dengan melancarkan perang gerilya terhadap tentara Pakistan, dan perang ini mendapatkan bantuan penuh dari India. Pada 16 Desember 1971, Mukti Bahini yaitu tentara pembebasan dan India berhasil mencapai kemenangan terhadap Pakistan. Setelah merdeka, Bangladesh menjadi negara demokrasi parlementer dengan Mujib Nagar sebagai Perdana Menteri. Pada awal tahun 1975, Mujib berusaha menerapkan kekuasaan sosialis satu partai melalui Bangladesh Krisak Shramik Awami League atau Baksal. Namun pada 15 Agustus 1975, Mujib dengan sebagian anggota keluarganya dibunuh. Menurut Lawrence Lipscott, pembantaian itu merupakan hasil kekerasan dari konflik Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk membangun dominasi masing-masing di Bangladesh. Kudeta-kudeta berdarah terus berlangsung hingga Jenderal Ziaur Rahman berkuasa dengan mengembalikan sistem multipartai dan mendirikan Partai Nasionalis Bangladesh atau PNB. Kekuasaan Zia berakhir setelah ia dibunuh pada tahun 1981. Sejak tahun 1990, sistem pemerintahan Bangladesh kembali menjadi demokrasi parlementer. Khaleda Zia, yaitu istri Zia, memimpin PNB dan memenangkan pemilu tahun 1991, mengalahkan Liga Awami yang dikepalai oleh putri Mujib, yaitu Sheikh Hasina Wajid. Sejak merdeka pada 1971, Bangladesh selalu dilanda kerusuhan dan kudeta. Dua partai besar Bangladesh yaitu Liga Awami dan Partai Nasionalis Bangladesh atau PNB selalu berlawanan. Kedua partai tersebut berkuasa secara bergantian di Bangladesh. Pada tahun 2006, pemerintah mengumumkan pemerintahan sementara sampai terlaksananya pemilu untuk memilih pemimpin yang baru. Pemerintahan sementara tersebut berakhir pada 29 Desember 2008, yang dimana Liga Awami mendapat suara terbanyak dan memimpin pemerintahan baru di Bangladesh sejak Januari 2009. Bangladesh kembali mengadakan pemilu pada tahun 2014, namun diwarnai dengan kerusuhan. Banyak TPS yang dibakar oleh pendukung partai oposisi. Liga Awami kembali mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu tersebut. Sampai saat ini, kerusuhan di Bangladesh masih terus berlangsung. Partai pemerintahan yang berkuasa dan partai oposisi yang selalu terlibat pertikaian yang melibatkan para pendukung dan masing-masing partai yang menyebabkan kerusuhan di Bangladesh. Dunia internasional menyerukan agar pihak yang bertikai di Bangladesh dapat menahan diri untuk menghindari kerusuhan. Tokoh-tokoh yang terlibat. Yang pertama yaitu ada Syekh Mujibur Rahman. Syekh Mujibur Rahman lahir 17 Mei 1920, meninggal 15 Agustus 1975. Adalah pemimpin politik di Pakistan Timur dan pendiri Bangladesh. Beliau adalah presiden pertama Bangladesh dan kemudian juga Perdana Menteri Bangladesh. Beliau biasanya disebut Syekh Mujib dengan gelar kehormatan Banga Bandhu. Mujib dibunuh bersama keluarganya oleh sekelompok pejabat militer. Selanjutnya ada Ziaur Rahman. Legend Ziaur Rahman lahir 19 Januari 1936 dan wafat 30 Mei 1981, adalah seorang perwira militer dan politisi Bangladesh yang menjabat sebagai Presiden Bangladesh dari tahun 1977 hingga 1981. Ia dibunuh pada tanggal 30 Mei 1981 di Chittagong dalam kudeta yang dilakukan oleh beberapa rekannya di ketentaraan. Lalu yang terakhir ada dampak dari kasus Bangladesh.
Pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemerkosaan di Bangladesh yang terjadi menjadi hal umum, di mana setiap mendapatkan adanya laporan pasukan gerilya Bangladesh di suatu wilayah, maka pasukan militer Pakistan mendatangi dan membunuhi penduduk sipil di wilayah tersebut. Operasi militer yang dilakukan oleh militer Pakistan memiliki prinsip cari dan hancurkan. Kekejaman Bangladesh di tahun 1971 di antaranya pembunuhan yang dilakukan secara terencana dan sistematis hingga memakan korban sampai 3 juta korban jiwa di seluruh wilayah Bangladesh. Kejahatan yang dilakukan oleh para tentara militer Pakistan juga menimpa penduduk wanita Bangladesh. Seperti yang dikutip dari laporan yang dibuat oleh Planned Parenthood, bahwa terjadi pemerkosaan oleh tentara Pakistan sejak bulan Mei hingga September 1971 yang mengakibatkan 400.000 kasus. Kejahatan pemerkosaan yang terjadi dilakukan secara terorganisir, bahkan beberapa kasus terjadi secara massal. Bukan hanya tindak pelecehan seksual, bahkan akibat dari tindakan tersebut juga mengakibatkan kehamilan korban dalam jumlah besar. Ancaman psikis dan fisik yang didapatkan memberi efek trauma berkepanjangan terhadap korban. Efek dari kekerasan struktural ini terasa sampai saat ini, di mana praktik-praktik diskriminasi terhadap identitas dan budaya masih sering terjadi di Bangladesh. Salah satu di antaranya adalah kasus lahirnya bayi dan perempuan korban pemerkosaan yang akhirnya mendapat stigma negatif yang dirasakan bukan hanya oleh anak yang dilahirkan, namun juga pada ibu yang mengandung. Sekian video dari kelompok kami mengenai kasus Bangladesh. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.